Pemirsa, welcome to my channel Future Theory. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang menarik, yaitu jual beli tanah virtual di Metaverse dinilai menjanjikan untuk investasi masa depan. Pakar Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada atau UGM, Ridi Ferdiana menilai aktivitas jual beli tanah virtual di Metaverse berpeluang menjadi wahana investasi yang menjanjikan di masa mendatang. Menurut Ridi, potensi itu mengingat terus berkembangnya para pengguna Metaverse. Seiring perkembangan itu, berbagai lokasi menarik seperti universitas, situs sejarah dan budaya, hingga point of interest lain diperjualbelikan dalam bentuk tanah digital. Jika dibandingkan dengan kenaikan tanah di kondisi nyata, tentu ini sangat menjanjikan. Tetapi, apakah memang aman dan ada peminat yang bersedia membeli? Itu cerita yang berbeda, kata Ridi Ferdiana saat dihubungi di Yogyakarta hari Kamis 6 Januari 2022. Kenaikan nilai tanah virtual yang dijanjikan juga menjanjikan, lanjut ia. Ia mencontohkan lokasi lahan virtual Universitas Gadjah Mada yang sebelumnya bernilai 0,1 USDT atau mata uang kripto di Next Earth. Saat ini nilainya naik pesat menjadi 382,64 USDT atau 282% kenaikan investasinya. Pantauan antara melalui situs nextearth.io, sejumlah lahan virtual yang tepat berada di peta digital lokasi sejumlah kawasan atau aset penting di Yogyakarta juga telah terjual senilai mata uang kripto. Beberapa di antaranya adalah lahan virtual di lokasi Komplek Gedung Agung Yogyakarta, terjual senilai 36,84 USDT. Komplek Museum Benteng Vredenburg terjual 15,17 USDT. Serta kantor perwakilan Bank Indonesia BIDIY juga telah terjual senilai 6,19 USDT. Lahan virtual di lokasi alun-alun utara juga terjual 244,51 USDT. Dan Kepatihan atau kantor Gubernur DIY terjual 17,39 USDT. Melihat animo pembelian lahan virtual itu, menurut Ridi, tidak menutup kemungkinan di masa mendatang akan muncul bisnis kredit kepemilikan lahan atau aset virtual layaknya sistem kredit kepemilikan rumah atau KPR. Konsep KPR akan sangat mungkin terjadi di sini, tetapi bukan mencicil, akan tetapi memiliki sebagian kecil dari landmark yang ada, misalnya 1/10 gedung di UGM, kata dia. Ia mengatakan keamanan aset virtual yang ada di Next Earth didasarkan pada konsep teknologi blockchain, layaknya membeli kendaraan dengan kepemilikan buku kepemilikan kendaraan bermotor yang tercatat. Menurut dia, membeli tanah virtual akan memiliki kepemilikan berupa non-fungible token atau NFT yang mencegah aset disalin dan diperbanyak. Legalisasinya saat ini memang belum diatur sepenuhnya untuk aset virtual ini, tetapi mengacu pada statement Bank Sentral Indonesia, uang kripto adalah komoditas digital yang perlu dikaji kredibilitasnya, kata dia. Demikianlah pemirsa penjelasan dari kami tentang aset-aset di dunia virtual atau di Metaverse yang berbentuk NFT, non-fungible token, yang sekarang masih dalam perdebatan, juga harganya masih cukup relatif murah, yang di masa depan barangkali akan naik berlipat-lipat ganda, kita tidak tahu.
atau malahan turun dan tidak laku. Ini masih jadi perdebatan karena memang dunia virtual sendiri, metaverse dan lain sebagainya semuanya masih dalam tahap perintisan. Tetapi kita tahu semua investasi yang fantastis, termasuk yang dilakukan oleh Warren Buffett dan lain sebagainya, itu dilakukan saat memang masa perintisan, saat lahan masih dibuka. Kalau sistemnya atau lahan tersebut, kawasan tersebut sudah established dan baru kita masuk ke sana, biasanya harganya pun sudah meroket setinggi langit dan kita sulit untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan yang didapat cukup tipis. Demikian pemirsa, kembali ke pemirsa sekalian, bagaimana untuk menanggapi hal ini. Belajarlah yang rajin dan tekun, serta galilah apa itu lahan virtual, metaverse dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih pemirsa.